Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kami mau mencoba menjelaskan tentang jerami yang tentunya menjadi masalah polusi yang dapat mencemari lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini tentu kami ingin mencoba memperlihatkan betapa pentingnya penanganan jerami ini sebagai limbah pertanian yang tentunya sangat bermanfaat di sektor pertanian jika dimanfaatkan sebaik mungkin. Faktor utama yang kemudian menghambat penanganan daripada limbah jerami ini yang biasa kita temui di sektor pertanian, persawahan, dalam hal ini padi, yaitu adalah penanganan teknis dan lebih efisien ketika dilakukan adalah proses pembakaran. Tapi secara ekonomis itu tentunya sangatlah memudahkan petani dalam mengelola lahannya, itu lebih efisien. Namun di sisi lain sebenarnya proses pembakaran di limbah di persawahan ini itu sangat berdampak pada pertumbuhan mikroorganisme atau makhluk asing yang tentunya sangat bermanfaat pula di sektor pertanian, semisal mikroorganisme sejenis bakteri dan cacing. Proses ini tentunya bukan hanya mempengaruhi makhluk hidup lainnya yang ada di sawah, tapi juga dapat mencemari lingkungan, apalagi jika berada di jalur jalan yang seperti biasa kita dapati, polusi asap dan sebagainya itu sangat mengganggu untuk pengguna jalan. Ya, tentunya kami berharap melalui daripada video ini limbah pertanian ini mampu dimanfaatkan menjadi sebuah pupuk. Jadi video ini kami mencoba mengajak untuk daripada jerami kita bakar yang dapat merusak ekosistem alam, mencemari lingkungan, ayo buat pupuk saja. Nah, kenapa kita menjadikan jerami ini sebagai bagian penting untuk dilakukan penanganan dalam hal solusi untuk pemanfaatan jerami ini, Penting dipahami teman-teman bahwa dengan membuat pupuk dari jerami tentu kita menekan biaya produksi. Kemudian pupuk organik dari jerami ini sangat bermanfaat buat pertanian yang mengandung unsur K yang dapat membantu menguatkan dan mengeraskan bagian tanaman sehingga ketahanan tanaman akan menjadi lebih kuat. Nah, berikut salah satu cara bagaimana cara membuat pupuk organik atau membuat pupuk sendiri dengan memanfaatkan limbah pertanian, yaitu jerami. Ya, semoga bermanfaat. Selanjutnya teman-teman, siapkan bahannya. Ya, bahan ini sangat penting tentunya untuk pemanfaatan jerami yang menjadi limbah di pertanian. Jerami. Jadi yang penting di sini teman-teman bahwa takaran ini adalah takaran yang bisa saja sesuai dengan kemampuan teman-teman. Jadi bertani organik itu adalah bertani sesuai ketersediaan bahan yang ada di sekitar sehingga bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk. Oke, jadi jeram di sini itu salah satu bahan utama yang kemudian disiapkan
Kalau di sini saya tulis 200 kg, ya sesuai dengan kemampuan teman-teman sih. Kemudian ditambah lagi rumputan hijau dipotong-potong atau dicacah teman-teman, sepanjang 5 sampai dengan 10 cm. Ya, tujuannya adalah mempermudah proses fermentasi ataukah proses pembuatan pupuk padat yang bisa dilakukan secara aerob ataupun anaerob. Kemudian yang kedua ada dedak 10 kg. Jadi dedak di sini berfungsi juga untuk menyuplai nutrisi tambahan. Kemudian yang ketiga ada skam padi tentunya teman-teman. Jadi skam di sini adalah untuk mengatur porositas dan aerase pada pupuk yang akan kita buat. Yang kedua adalah yang keempat maksud saya adalah gula pasir 10 sendok makan, atau bisa juga menggunakan molase, limbah gula. Ya, ini berfungsi untuk menjadi makanan dan tambahan nutrisi pada pupuk yang akan kita buat, makanan untuk mikroorganisme teman. Nah, selanjutnya kandungan daripada glukosa gula pasir itu atau molase itu kemudian membantu pertumbuhan mikroorganisme pada pupuk yang kita buat. Yang kelima itu EM4 ini ya sesuai dengan yang ada di sini itu 200 ml atau sekitar 20 sendok makan. Ini cukup untuk membuat 1 ton bokasi jerami, sejenis jerami teman-teman. Jadi EM4 ini itu adalah bakteri pengurai yang kemudian bisa didapatkan di toko pertanian, ataukah bisa dibuat oleh teman-teman sendiri. Itu mikroorganismenya bisa dibuat dari nasi dan berbagai sumber lainnya yang tentunya bisa menjadi inangnya. Kemudian terakhir itu air secukupnya teman-teman untuk pembuatan obatnya yang kemudian dicampur gula 4. Ya sebentar nanti dia akan dijelaskan. Berikut cara pembuatannya teman-teman. Larutkan EM4 dan gula ke dalam air. Kemudian selanjutnya pupuk kandang, dedak, aranse sekam, aranse bubur gajah dicampur secara merata. Siramkan larutan EM4 secara perlahan-lahan ke dalam adonan secara merata sampai kandungan air adonan mencapai 30%. Bila adonan dikepal dengan tangan, air tidak keluar dari adonan, dan bila kepalan dilepas maka adonan akan berkah. Jadi ini adalah salah satu caranya untuk bagaimana tahapan awal sebelum kita mencoba untuk membuat pupuk. Jadi terlebih dahulu kita buat obatnya. Jadi obat ini bertujuan untuk proses fermentasi, untuk mengurai bahan organik yang akan kita buat menjadi pupuk. Langkah selanjutnya teman-teman, adonan digundukkan di atas tempat yang kering dengan ketinggiannya sesuai dengan ketersediaan bahan yang dimiliki oleh teman-teman, yang dibuat secara berlapis. Ini penting supaya tingkat ketebalan itu bisa mengatur daripada suhu yang ada di pupuk yang teman-teman buat. Jadi poin selanjutnya ini ada
temperatur suhu yang penting diperhatikan oleh teman-teman, yaitu sekitar 40 sampai dengan 50 derajat Celcius. Temperatur ini penting dipertahankan oleh teman-teman karena dapat berpengaruh pada tingkat kematangan pupuk yang teman-teman akan buat. Nah, setelah tumpukan itu disusun, maka selanjutnya adalah tutup. Kalau di sini keterangannya adalah tutup dengan karung goni, ya, teman-teman tutup saja dengan terpal apa. Nah, tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan suhu yang ada di pupuk itu. Kemudian proses pembuatan ini biasanya kalau saya itu selama 21 hari dengan membalikan. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilannya itu adalah dengan membalikan pupuk 3 kali dalam 1 minggu. Nah, di sini setelah 4 hari katanya itu bokasi telah selesai terfermentasi dan siap untuk digunakan sebagai pupuk organik. Jadi untuk teman-teman ya boleh 4 hari, terserah, silahkan dicek sendiri. Kalau ingin tahu bagaimana mengetahui apakah pupuk itu telah matang atau sudah siap digunakan, silahkan cek video saya di video lain. Saya kira itu teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih.